Aku agak curhat, aku bikin makaron berhasil itu ke 14 kali. Balik lagi, sehatnya ini untuk siapa? Jadi aku jabarin, buat teman-teman yang dairy itu udah pasti lemaknya hewani. Hewani, tapi no sugar. Hewani tapi no sugar. Jadi high fat tapi no sugar. Sedangkan non dairy dia nabati fatnya tapi ada sugarnya. Jadi itu makanya itu yang kontradiktif. Makanya kita yang makan akan siapa? Let's say dia orangnya tuh buat diabetes udah pasti harus ngambilnya yang dairy karena nggak ada gulanya. Sedangkan aku tuh misalnya alergi dairy produk, udah pasti harus pakai non dairy. Jadi sehatnya ini harus lebih ke spesifikin sih, harus ke siapa, sesuai kebutuhan lah kasarnya gitu. Kalau lebih mendalam lagi dari kebutuhan kita maksudnya seperti apa kayak gitu, lebih dalam lagi sih. Jadi intinya kalau sehatnya ini tergantung mau apa. Kalau yang dia mau diet gula, pakainya dairy produk. Kalau dia dietnya diet dairy produk, udah pasti pakai non dairy, tapi ada manisnya. Aku agak curhat, aku bikin makaron berhasil itu ke 14 kali. Sampai mungkin jadi, tapi sampai aku tahu selanya ternyata kalau begini gagalnya begini, kalau dia begini ternyata gara-gara ini, itu ke 14 kali. Nah, makaron udah pasti basicnya itu adalah tepung almond, gula, dan juga kulit telur. Tepung almond ya itu udah wajib sebenarnya, tapi seiring berkembangnya zaman, pengalaman pribadi, aku udah pernah bikin makaron pakai tepung terigu, aku udah pernah bikin makaron pakai kacang tanah, tapi sedikit tricky. Jadi kenapa sih bikin makaron tuh harus almond? Itu lebih ke fat content atau kadar lemaknya itu yang udah paling pas itu adalah almond. Itu ada alasannya, almond. Jadi tepung pakai kacang tanah bisa, tapi tricky. Kacang-kacang lain bisa, tapi agak tricky. Nah, tipsnya, oke, ini bahas makaron agaknya seru nih. Karena bikin makaron ini ada 3 teknik. Ada tiga cara yang bisa digunakan dalam pembuatan makaron. Yang pertama ada French makaron atau French method, ada Swiss method, ada Italian method. Bedanya apa? Kalau French method ini, jadi ketiga teknik ini itu sebenarnya yang ngebedain itu dari merengnya. Mereng itu campuran putih telur dan juga gula. Nah, untuk French mereng ini prosesnya hanya mengocok putih telur dan masukin gula, dikocok sampai kaku jadi mereng. That's it. Itu French. Kalau Swiss itu gula dan putih telur kita aduk, kemudian kita au bain marie. Au bain marie itu apa? Mungkin lebih awam disebut dengan steam atau double boiler, atau kita pakai panci, ada airnya, kita kasih mangkok lagi, jadi panasnya dari uap air. Itu namanya au bain marie. Gula sama telurnya kita aduk sampai gulanya larut, baru kita mixer sampai kaku. Itu Swiss. Yang Italian ini adalah bikin teknik makaron yang paling susah, tapi paling bagus hasilnya. Dimana tekniknya itu adalah membuat Italian meringue alias putih telur yang kita kocok, kemudian gulanya sama air kita rebus sampai suhu 118 derajat, baru kita tuang ke putih telur yang kita kocok sampai kaku. Jadi hasilnya akan lebih stabil. Itu Italian meringue, baru masukin almond. Jadi ada 3. Nah, kekurangannya apa? Aku sebutin ya. Kalau French ini easy banget, paling gampang, paling banyak dipakai kalau buat pemula-pemula. Di Google pun paling banyak itu French. Tapi kelemahannya apa? Suka dalamnya kopong. Jadi makaron yang bagus itu punya kaki atau punya yang tekstur kayak kasar-kasar gitu di bawahnya. Jadi nggak mulus bawahnya. Dalamnya padat, jadi kayak bolu. That's the good makaron. Tapi kalau French makaron, French method,
biasa dalamnya kopong. Itu French. Kalau Italian ini oke. Jadi Italian itu perpaduan antara Swiss itu perpaduan antara French dan Italia. Jadi gulanya panas, dia merengnya agak cukup stabil. Dan ini tuh buat aku cukup enak sih karena keringnya cepet. Permukaan makaronnya kering cepet, jadi cepet dipanggang. Jadi bikin makaron itu bisa dipanggang ketika permukaannya pas disentuh udah nggak lengket. Ketika kita pakai Swiss method itu cepet banget keringnya. Jadi kegagalannya cukup kecil kalau pakai Swiss method. Ini pengalaman pribadi. Kalau Italian, ini paling bagus. Teksturnya akan padat dalamnya. Agak sedikit kemungkinan jadi kopong. Tapi kekurangannya itu ini harus dikerjakan di ruang yang nggak humid. Jadi at least punya AC. Itulah kalau Italian. Jadi itu. Kalau buat aku sih lebih baik menggunakan cara Swiss method. Itu yang gampang tapi cepat kering dan gagalnya lebih kecil lah gitu. Mungkin kita nggak punya timbangan ataupun kita ya timbangan lah karena mostly secara umum takaran itu rata-rata timbangan ya. Ini udah lebih ke dasar lagi basic pastry di mana kita tuh harus tahu sendok, contohnya 1 sendok gula itu berapa gram, itu ada materinya. 1 sendok tepung berapa gram, 1 sendok air itu berapa gram itu udah ada. Jadi sebenarnya kalau kita belajarnya dari basic banget, kita nggak dikasih takaran pun, kalau cuma bikin bolu pasti jadi. Karena kita itu udah punya basic di mana kita tahu 1 sendok itu berapa gram tepung, karena beda-beda. Gula beda, tepung beda, susu beda, itu beda-beda. Jadi kita udah tahu basicnya sih. Jadi intinya coba googling, itu ada banget. Lebih gampang lah gitu. Oke. Jadi kan misalnya nih di resepnya menggunakan 100 gram gula. Nah, kita udah tahu nih satu sendok itu berapa gram gula, tinggal kita sesuaikan. Gitu aja. Oke, ini juga ini knowledge banget sih, teoritis banget. Jadi ini mungkin yang dia maksud adalah roti. Di mana kok di resep-resep itu ada yang menggunakan air panas, air hangat. Ada yang menggunakan air es. Nah, pembuatan roti ini berkaitannya dengan banyak ingredients ya. Mungkin kalau air itu korelasinya lebih ke ragi. Kenapa? Bahwasanya ragi itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang ditidurkan. Nah, dia akan bekerja di room temperature which is 28. Dia akan bangun untuk bekerja. Nah, di sini ketika kalau ada yang pakai air panas atau air dingin dulu. Pakai air dingin ketika bikin roti, ketika diaduk ada gesekan kan. Nah, ketika kita pakai air es, itu tuh sebenarnya menunda doughnya itu panas dan kita pengen raginya itu nggak bekerja dulu selama proses pengadukan. Ya akhirnya ragi itu bekerja pada saat proses yang di resting atau didiamkan itu difermentasi. Jadi pas diaduk nggak panas doughnya. Itulah kalau pakai air dingin. Nah kalau pakai air panas, mostly yang pakai air panas itu biasanya asap-asapnya itu dari luar negeri. Kenapa? Karena mereka punya temperatur ruangan yang cukup dingin. Satu. Jadilah mereka menggunakan air panas untuk ngebalance si doughnya. Karena ketika kita pakai air dingin lagi, kita bisa bikin rotinya itu waktunya 2 kali lipat, akan lama. That's why pakainya air hangat. Kemudian jenis raginya pun kita harus lihat. Ketika pakai air panas, biasanya dia pakainya fresh yeast, bukan pakai instant dry yeast. Atau ragi-ragi yang kita di warung-warung itu instant dry yeast yang lebih gampang lah. Nah, kalau fresh yeast biasanya kan pakainya air hangat untuk membangunnya. Jadi itu udah panjang banget ya. Cuman masalah air panas dan dingin itu tuh luas banget. Jadi kenapa sih pakai air dingin dan kita nggak pengen raginya itu bekerja saat pengadukan? Nah,
efeknya ketika raginya itu udah bangun, udah kerja saat proses pengadukan, itu akan menghasilkan roti yang kasar. Satu, Oke. pori-porinya kasar. Satu, kedua, bau asamnya terlalu over karena dia ada terfermentasi ketika pengerjaan. That's why kalau di Indonesia sangat dianjurkan menggunakan air es. Bahkan ada yang menggunakan sebagiannya menggunakan es batu yang kecil-kecil. Tuh, jadi kalau di Indonesia lebih baik pakainya air es aja. Karena gini, teman-teman kan suka baca di Google akan membaca dengan mentah-mentah. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya ragi yang mereka gunakan seperti apa dan temperatur yang mereka bekerja itu seperti apa, kayak gitu. Dan itu